Halo guys, kembali lagi di channel Tren Politik. Oke, hari ini kita akan membahas tren politik, yaitu tentang komentar Pak Gatot Nurmantio bahwa FPI bukan musuh TNI. Ayo kita cek komentar Pak Gatot seperti apa ya. Kita langsung lihat videonya Pak Gatot. Ini komentar Pak Gatot apa ini ya. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau keputusan. Latar belakang saya ini, sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Memerintahkan jual narkoba, dia bisa menolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak alasan. Jadi jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama, tidak boleh menggunakan kendaraan taktis di masa damai seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi komentar dari Pak Gatot Nurmantio. Ini saya ambil dari YouTube-nya Kompas TV ya. Oke. Sekarang kita coba cek komentar-komentar netizen di Twitter ya. Apa tadi judulnya? FPI bukan musuh TNI. Kita lihat nih komentar-komentar netizen nih apa ya. Oke, ini ada nggak nih? Coba kita lihat yang ini. Ini dari apa nih? Iwan Her, The Great Leader. Ini komentarnya, musuh FPI itu bukan TNI, bukan pula Polri, tapi pengkhianat negara, koruptor dan pelaku maksiat lainnya. Kalau FPI bermusuhan sama TNI, sama Polri, gak sebanding lah. Mana ada FPI punya senjata, kata ini komentar dari The Great Leader. Nah, ini dikomentari oleh apa nih, Jancuk. Ada Jancuk. Gue kasih tahu ya, musuh TNI itu PKI, bukan FPI. Wah, ini komentar dari Maunggerung. Oke, kita lihat komentar selanjutnya. Nah nih. Oke, ini dari Santujaya Cuy, anak negeri. Sekarang bilang FPI bukan musuh TNI Polri, padahal pimpinannya pernah bilang jenderal berotak hansip. Lagi takut ya katanya. Ini nyinggung Pak Gatot nih mungkin ya. Oke, yang berikutnya ini kita lihat dari 305 Yongmen. Musuh TNI bukan di Petamburan dalam kurung FPI, tapi di Papua dalam kurung OPM. Oke, ada hashtagnya copot dudung. Kita lihat nih apa nih. Ini dari ini ya, dari suara.com. Kita lihat nih apa nih. Pernyataan keras
Pangdam Jaya Maijen Dudung untuk EPI dan Habib Rizik. Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman mengultimatum EPI dan imam besarnya Habib Rizik Syihab untuk tidak seenaknya sendiri. Berikut pernyataan keras Pangdam Jaya Maijen Dudung untuk EPI dan Habib Rizik. Ini yang pertama ini ya, kita baca. Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam. Yang ini kita apa nih? Berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi siapapun di republik ini negara hukum, harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturannya bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Yang berikutnya lagi ini ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Yang ini, kalau perkataan tidak baik bukan Habib itu. Kemudian, jangan asal bicara sembarangan, jaga lisan kita. Yang di bawah ini, jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu EPI bubarkan saja. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya. Ini komentar dari Pangdam Jaya Maijen Dudung ya. Ini desainnya oleh Emma dari suara.com ya. Oke, berikutnya mana ini? Nih, Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung ada juga komentarnya. Cuman kita skip dulu ya. Ini apa nih? Kita lihat di @g2. Ketika TNI membantu tugas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Ketika TNI membantu tugas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, tidak ada yang komen dan sedikit yang memuji. COVID EPI musuh NKRI. Tolak EPI negara damai. Ya, ini saya kurang tahu ya maksudnya ini apa. Kemudian ini apa ini? Kita coba cek ya. Coba kita cek apa nih? Peringatan keras Panglima TNI. Pasca HRS hina TNI dan serukan jihad rebut kemerdekaan. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa negara Indonesia. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Ini di sini katanya pernyataan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Ini apa ini? Katanya melanggar disiplin militer. Tidak sesuai Sabta Marga. Unyil apa nih? Prajurit TNI mengucap selamat datang kok ditahan. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Apa nih? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan. Kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad. Oh, ini seruan dari Habib Rizik ya. Oke, selanjutnya ini apa ini? Dari Mustafa Nur Abdillah Nurdin bin. Allahu Akbar. TNI bukan musuh EPI, Polri bukan musuh EPI, musuh EPI kezaliman dan ketidakadilan. Selanjutnya apa ini? Ini apa ini? Oh sorry, ini berita ya, sorry. Kita cek. Ini ada dari Zakaria Zek. Ini pernyataannya di tweet, EPI bukan musuh negara, EPI bukan musuh TNI, EPI bukan musuh polisi.
FPI adalah musuh kezaliman. Oke. Mana nih beritanya? Tadi banyak komentar. Ini apa nih, Rocky Gerung? Kita dengarkan aja ya pernyataan Rocky Gerung ini ya. Sudah biarkan dulu. Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Dengan sendirinya adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Sudah biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan dia semakin membekas pada bangsa ini. Ada organisasi seperti FPI memperjuangkan tidak macam-macam, mungkin perjuangannya FPI sekedar keyakinan sama Tuhannya saja dia perjuangkan. Dia nggak memperjuangkan harta triliunan yang dikuasai oleh negara. Bahkan minta APBN pun enggak kan. Negara menguasai triliunan juta harta triliun. Pasal 33, bumi, air serta kekayaan alam dikuasai oleh negara, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Negara belum tentu, walaupun cita-citanya hadir 24 jam dalam setiap warga negaranya sakit, bisa jadi ormas duluan yang ada di situ. Wah, ini pernyataan dari Front Pembela Islam. lumayan mantap nih ya pernyataannya ya. Oke, kita baca ini komentar berikutnya dari Radikalism Broken Wings. Menjaga perdamaian dengan sikat yang ingin rusak perdamaian mengatasnamakan agama. Bung, pihak luar mengadu domba dengan sentimen agama melawan pemerintah itu bukan main-main lagi, Bung. TNI sudah tepat meluruskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh gerombolan radikal. Ini komentar dari ini ya, Radikalism. Oke, mana lagi nih berita yang banyak komentarnya nih, mana ini? Ini coba kita cek ini. Di tweet oleh Salahuddin Al-Ayubi. Habis sudah karir Dudung. Aksi dia kemarin justru menjatuhkan martabat TNI. Karena memilih EPI sebagai musuh bukan hanya memalukan di media nasional, tapi juga memalukan di media asing. Show off dan pengerahan artileri berat hanya untuk mencopot baleho dan menghadapi ormas pengajian. Oh, ini kejadian kemarin yang ini ya, yang pakai pengerahan alat artileri berat kemarin itu ya. Kemudian kita cek ini EPI, kita cek. Oh, ini pas banjir ini ya. EPI bersama TNI. Ini banjir di Bekasi sepertinya ya. Nah, ini evakuasi apa nih? Reruntuhan apa nih? Mungkin gempa bumi ini mungkin ya. Wah, ini sepertinya gempa bumi nih ya, di bawah reruntuhan ini. Oke, kita lihat captionnya apa ini. Ditweet oleh Romit Sutop. TNI dan FPI selalu terdepan dalam membantu korban bencana yang selalu terjadi di negeri ini. Dan bagi siapapun jangan berpikiran untuk bubarkan FPI hanya karena hal kecil. Kami cinta TNI dan FPI. Komentar dari Romit Sutop. Oke, kita lihat lagi sekarang ini komentarnya apa ini. Coba kita lihat ini apa nih fotonya. Oke, Pangdam Jaya, Rizik Sihab cuma rakyat biasa. Ini komentar dari apa nih, Pangdam Jaya, TNI Dudung, Majen TNI Dudung. Ini apa nih captionnya apa nih? Bentar ya, kita lihat captionnya apa dulu nih. Captionnya
Ditweet oleh @gusnad. HRS itu bukan musuh TNI, tetapi cuma rakyat biasa, tegasnya. Jika kelompok Rizik Syihab bergerak dan mengarah pada perpecahan, persatuan dan kesatuan bangsa, maka dirinya tidak akan pernah memberi toleransi pada kelompok manapun, termasuk para simpatisan Ormas FPI. Ini tweetnya dari Gusnad. Oke. Nah, ini apa lagi nih? Ini kita baca. Hujatan-hujatan HRS kepada TNI dan Polri, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik. Jadi kalau ucapan tidak baik, bukan habib namanya itu, kata Dudung. Ini saya baca dari detik.com ya, di Twitter. Oke, kita lihat komentar netizen di sini. Apa nih komentar netizen ini? Ini ditweet oleh @Zaki Kurnia. Tweetnya, jadi kata lonte itu kata kasar, tidak baik ya. Padahal kata lonte itu udeh yang baik dan ada di KBBI loh. Kalau bukan orang baik gak mungkin kata lonte yang dipilih. Tapi jablay bisa jadi kata perek. Ini komentar dari @Zaki Kurnia. Apa lagi nih? Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini di-tweet oleh Silent Reader. Sorry, @JuiceReader. Tweetnya, padahal ini nalar simple, tapi apakah para pengikutnya sadar gak sih itu imam ucapannya tidak baik, katanya. Berikutnya di-tweet oleh @Heri Purnomo. Pasang baliho ada yang marah gak rugiin rakyat. Tersangka korupsi rugiin uang rakyat miliaran diam-diam aja, katanya. Kemudian calon lawyer @bangsoy3. Setiap ada masalah selalu dibandingkan dengan koruptor, seolah-olah yang salah itu jadi benar, anjim, katanya. Oke, lihat mana lagi nih. Mana lagi? Nah, kita baca yang ini. Ini saya baca komennya random aja ya, yang mana kira-kira yang mau dibaca aja, nggak ada pemilihan mana yang bagus atau enggak ya. Ini ditweet oleh @Rido Arifin. Mohon maaf media, jangan terlalu memanaskan api. Ibaratkan sebagai orang tua, rela gak anak gadisnya diganggu laki-laki bangsat. Domba juga bisa berubah jadi serigala kalau alam sudah kelewatan, katanya. Ini mungkin mendukung Habib Rizik ini mungkin ya komentarnya ini ya. Kemudian ini dari @Weko Kuncara. Ini tweetnya, ada dua a priori yang butuh pembuktian atau penelitian lebih lanjut di sini. 1. Habib itu selalu hatinya baik. 2. Ucapan tidak baik bukan Habib. Yang kedua pasti salah. Habib atau bukan Habib, ya seseorang tak ada kaitan dengan ucapan yang bersangkutan. Tolong silogismenya diperbaiki lagi, Pak. Wah, mantap nih. Ini apa nih ke bawah nih? @Dodi Mustafa. Kehabibannya ada kaitan dengan perilaku yang bersangkutan, Om. Makanya gak semua Sayyid dipanggil Habib. Ini komentarnya ya. Oke, jadi itu aja yang saya baca ya. Takut nanti terlalu panjang videonya. Jadi menurut kalian para penonton, apa kalian setuju nih kalau FPI bukan musuh TNI? Dan komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.